Seekor burung laut tiba-tiba menabrak kaca depan mobil kedua pria itu yang merasa ada yang tidak beres mendongak dan melihat sekelompok burung laut yang padat berlarian dengan kecepatan tinggi. Tanpa diduga sedetik kemudian gelombang besar mendekati kota dengan kecepatan 888 yard. Ketika FBI menyadari krisis tersebut, semuanya sudah terlambat. Orang-orang di pantai melihat pemandangan ini dan ketakutan serta melarikan diri ke segala arah. Seorang gadis kecil tiba-tiba terpeleset dan jatuh di tengah jalan. Melihat hal ini, ayahnya dengan cepat melindungi gadis kecil itu dengan tubuhnya. Ia menahan hentakan orang banyak yang tidak terkendali. Ketika ia mendongak lagi, tsunami sudah dekat. Detik berikutnya air laut menyapu kota dalam sekejap dan gedung-gedung pencakar langit hancur di tempat. Di hadapan alam, orang-orang berjuang seperti semut. Pada saat ini seorang gadis kecil dilarikan ke jendela oleh air yang bergolak. Ia berjuang mati-matian di dalam air dan hampir terhanyut ke dalam gedung oleh air laut. Untung ayahnya tiba tepat waktu. Ia segera berenang ke arah putrinya dan meraih tangannya. Hidup dan mati hanya masalah sedetik. Saat itu ibu gadis kecil itu terjebak di dalam lift dan ketinggian air sudah mencapai lehernya. Berjanji untuk memanggil putrinya dan mengucapkan selamat tinggal terakhir. Namun tepat saat wanita itu hampir tenggelam, seorang pekerja pemeliharaan kebetulan lewat dan mendengar seseorang di dalam berteriak minta tolong. Ia segera mengambil linggis dan mencongkel pintu lift. Air laut langsung mengalir deras dan wanita itu cukup beruntung untuk lolos. Kemudian ia segera sampai ke atap, tetapi sebelum keluarga yang terdiri dari 3 orang itu sempat bergembira, mereka melihat gelombang tsunami berikutnya menyapu dengan angin kencang. Dalam sekejap mata tsunami menerjang kota. Saat itu petugas SAR menemukan 2 orang yang selamat di laut. Penjaga pantai itu segera meminta rekan-rekannya untuk menurunkan tali pengaman, lalu melompat turun tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, pria dan wanita itu tiba-tiba berkelahi, tetapi pemenangnya segera ditentukan ketika penjaga pantai itu berenang mendekat. Dia menemukan bahwa wanita itu sebenarnya adalah pacarnya. Ternyata pacar itu pergi melaut bersama generasi kedua yang kaya ini karena konflik belum lama ini, dan mereka menghadapi tsunami yang tiba-tiba ini. Namun penjaga pantai itu tidak menyalahkan pacarnya, tetapi meminta rekan-rekannya untuk segera menariknya dan pergi untuk menyelamatkan generasi kedua yang kaya itu. Siapa yang tahu bahwa si idiot itu takut ketinggian. Ketika dia setengah jalan menarik, dia berjuang mati-matian mengakibatkan kerusakan pada alat pengangkat dan keretakan pada tali penyelamat membuatnya sulit untuk menahan beban 2 orang. Penjaga pantai itu bertanya kepada rekannya apakah 1 orang bisa menariknya ke atas. Setelah mendengar penegasan dari rekannya, penjaga pantai itu menatap pacarnya dengan penuh rasa kasih sayang, dan kemudian terlepas dari bujukan pacarnya, dia dengan tegas mengeluarkan pisau kecil yang ada di pinggangnya dan menangis. Tidak lama kemudian tsunami akhirnya surut sepenuhnya meninggalkan kota yang hancur. Yang sangat mengerikan untuk dilihat, para penyintas mulai membangun kembali rumah mereka dengan kesedihan.